Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman bagian selatan, Rasulullah SAW berpesan kepada Muaz bin Jabal. Beliau adalah merupakan duta dari Rasulullah SAW untuk mengajarkan Islam, memberikan pengetahuan kepada penduduk Yaman waktu itu. Sebelum berangkat, Rasulullah SAW berpesan kepada Muaz bin Jabal. Ada 3 pesan Rasulullah, dan pesan ini merupakan bagian dari kehidupan yang kita jalani, tentunya di hidup ini yang kita jalani. Dan pesan ini juga berlaku untuk kita sebagai pecinta Rasulullah SAW dengan sunnah dan ajarannya. Karena kita sebagai musafir, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan di muka bumi ini, maka ketika kita berada dalam satu negeri, berada dalam satu tempat, maka jangan sampai kita mengabaikan 3 pesan ini. Karena 3 pesan ini adalah bekal kita untuk nanti kelak menuju akhirat sebagai kampung utama kita, tempat kita yang merupakan destinasi yang kita inginkan, yang kita harapkan. Maka di dunia ini kita ibaratkan melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat, maka jangan sampai 3 pesan ini kita abaikan. Rasulullah SAW berpesan kepada Muaz bin Jabal, Allah meridainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kata Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wahai Muaz, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ikuti keburukan dengan kebaikan, maka dia akan menghampusinya. Dan bergaullah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. 3 pesan Rasulullah SAW, kalau kita dalami, kalau kita pahami, dan kalau kita amalkan, maka tentu inilah sangat berarti dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, di tempat apapun kita berada, di daerah manapun kita berada, maka jangan sampai ketakwaan ini hilang, lalai dari kita, lenyap dari kita. Karena untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa ini. Allah mengangkat derajat orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang bertakwa. Allah tak pandang bentuk tubuh pakaian yang kita pakai. Allah tak pandang paras wajah yang cantik dan tampan, tapi Allah pandang bagaimana ketakwaan itu. Dan Ramadan adalah bulan untuk membentuk ketakwaan. Yang kedua, Rasulullah SAW berpesan kepada Muaz bin Jabal, wa atbi'il sayyi'ah al-hasanah. Ikutilah perbuatan yang jahat dengan perbuatan yang baik, dan itu akan menghapuskannya. Maknanya adalah karena kita hidup dari suatu tempat ke tempat, karena kita hidup di tempat yang mungkin kita tidak akan terlepas dari berbuat dosa, lingkungan mempengaruhi kita, keadaan yang mempengaruhi kita, dan waktu itu pun keimanan kita, ketakwaan kita berkurang, maka jangan sampai kita tidak memperbaiki keburukan yang kita lakukan itu dengan kebaikan. Niscaya keburukan itu akan terhapus, kesalahan itu akan terlebur, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang kita lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melakukan suatu perbuatan buruk, baringlah dengan perbuatan yang baik. Begitu seterus jika kita melakukan itu. Dan kita tentu berlindung kepada Allah agar Allah menjaga kita senantiasa untuk melakukan senantiasa perbuatan yang baik tentunya. Tapi jika ternyata kita melakukan suatu perbuatan buruk, solusinya adalah baring nih dengan perbuatan yang baik. Sebagai contoh,
Kalau waktu di dunia, waktu di satu tempat di mana kita mungkin berbuat satu perbuatan riba, maka barengi dengan perbuatan yang baik. Kita bersedekah agar harta kita halal. Kalau di satu tempat kita mungkin ada yang suka mabuk, maka kita bertobat kepada Allah. Kemudian barengi dengan perbuatan yang baik, dengan cara memberikan orang yang baik, sepertikah memberikan minum kepada orang yang lagi membutuhkan. Dan Rasulullah mengatakan, Abdullah sadaqah saqyul ma'. Sedekah yang paling baik waktu itu yang sedang dibutuhkan adalah memberikan minum. Karena waktu itu orang sedang membutuhkan air. Jadi buat perbuatan baik agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'az bin Jabal, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Saudara shaimin dan saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bisa hidup sendirian di satu tempat. Kita harus bermuamalah. Kita harus melakukan sosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya. Maka ada dua yang bisa kita lakukan untuk bermuamalah ini. Yang pertama adalah memberikan manfaat kepada yang lain. Rasulullah katakan, khairun nas anfa'ahum linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Siapa yang membutuhkan, siapa yang lagi butuh, kemudian dia berada di situ dan ia menolong saudaranya, itu adalah perbuatan yang baik. Bahkan pun kalau kita tidak bisa memberikan dengan impak, maka mungkin dengan kebaikan lain bisa kita lakukan. Kullu sulam minan nas fa'alaihi sadaqah. Setiap tulang persendian kita ini harus bersedekahkan. Mungkin kita tidak mampu dengan harta, tapi bisa kita mampu dengan ucapan, dengan nasihat. Kita bisa membuat orang tidak berkelahi, orang menjadi akur, itu sedekah, kata Rasulullah. Kita bantu orang mengangkat barang ke truknya, ke mobilnya, ke angkutannya, itu juga sedekah. Bahkan kita mengambil duri onak di jalan yang melintang, yang mungkin mengganggu orang berjalan, atau mungkin ada sampah, ada masker, kita buang ke tong sampah, kita tempatkan di tempatnya, itu adalah sedekah. Jadi apa upaya kita untuk kita bisa bermuamalah dan bisa bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Itu pergaulan yang baik. Yang kedua, muamalah adalah man la yaskurun nas la yaskurullah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Maknanya, Allah tidak akan terima kasih kita kepada Allah kalau kita tidak berterima kasih kepada manusia. Maka jaga ini. Ketika kita diperlakukan dengan baik, kata Allah dalam surah An-Nisa, fahayyu bi ahsana minha, maka hargai pemberian orang itu dengan cara yang paling baik. Kalau tidak, hargai dengan semisalnya. Kalaupun tidak bisa kita menghargainya, tidak bisa meresponnya, tidak bisa membalasnya dengan lebih baik atau yang semisalnya, maka kata Rasulullah SAW, man suni'a lahu ma'rufun, siapa yang diberikan kebaikan, diberikan sesuatu yang baik kepadanya, maka hendaklah dia membalas dengan mengucapkan falyaqul jazakallahu khairan. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahalamu dan kebaikanmu. Ini bisa kita lakukan. Jadi, kalau kita tidak berterima kasih kepada manusia, maka itu buktinya kita tidak bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ini kita jaga, maka muamalah kita menjadi muamalah yang baik. Semoga tausiah singkat ini bermanfaat bagi kita semua, terutama kami yang menyampaikan, dan mudah-mudahan Allah meridhai, memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa mudah melakukan yang tiga ini. Semoga bermanfaat. Demikian, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.